Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Puji nama Tuhan. Jika pada pagi hari ini kita ada bersama di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan buat kita harus bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita masih bisa berkumpul, bertemu ya. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kita juga perlu bersyukur ya, kalau beberapa hari yang lalu kita mungkin mendengarkan pengumuman dari Bapak Erick Thohir ya, bahwa uji coba dari vaksin COVID ini berhasil ya di Indonesia ya. Dan beliau mengumumkan untuk tahun depan kita semua akan mendapatkan vaksin ini ya, dan kemungkinan kita bisa hidup bebas seperti sedia kala ya. Nah, tetapi kita harus juga memperhatikan pemberitaan melalui pakar dari vaksin, katanya meskipun nanti mungkin kita di vaksin, tetapi kita harus tetap waspada gitu ya. Juga terlebih saat ini kalau kita belum divaksin ya, kita perlu tetap waspada, kita tetap perlu menjaga protokol kesehatan bagi kita semua, baik tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak ya. Meskipun hal ini tidak menyenangkan, tidak enak ya, tetapi kita harus tetap melakukan ini. Demi apa? Keselamatan kita masing-masing ya, pribadi itu ya. Kita harus menjaga hal ini ya. Nah, jika dalam hal jasmani saja kita mau ya melakukan hal-hal yang tidak enak seperti ini ya, memakai masker, terus harus berolahraga, yang dulunya tidak suka olahraga harus berolahraga, harus berjemur, harus beli obat-obat vitamin untuk menjaga kesehatan ya. Nah, dan menahan diri untuk bertemu dengan saudara, dengan teman, dengan bepergian ya, kita harus menahan diri. Kita mau melakukan hal ini, apalagi untuk keselamatan rohani kita yang bersifat kekal ya. Kita harus mau untuk senantiasa menjaga kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul bertahan sampai garis akhir ya. Nah, kita harus menjaga hidup kita. Seperti saat ini kalau kita menjaga kesehatan kita masing-masing sampai memang benar-benar nanti terbukti bahwa vaksin ini benar-benar manjur, sehingga tidak perlu lagi kita melakukan protokol kesehatan, tidak usah hidup lagi new normal tapi hidup dengan normal ya. Benar-benar terbukti ya. Kita mau melakukan hal-hal yang menahan diri kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak enak ya. Tetapi terlebih lagi apabila untuk keselamatan rohani kita yang bersifat kekal, mari kita, firman Tuhan pada saat pagi hari mengingatkan kita untuk bertahan ya, sampai kita benar-benar sampai pada garis akhir dan kita boleh diselamatkan. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, dia mengatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir, dan aku telah melaksanakan iman, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Rasul Paulus pada waktu itu ya, ketika dia
berada di penjara dan dia menantikan hukuman dari pemerintahan Roma, dan kemungkinan dia sudah merasa akan akhir hidupnya, tapi dia memberikan nasihat kepada Timotius ini, anak rohaninya, untuk senantiasa menjaga imannya, menjaga hidupnya, untuk bertahan sampai kepada akhirnya, sampai kedatangannya. Memang kedatangan Tuhan itu ada dua macam ya. Kedatangan secara pribadi seperti Rasul Paulus pada waktu itu, atau kedatangan yang kedua kali yang Tuhan akan mengambil semua umatnya dari muka bumi ini bersama-sama ya. Nah, kita harus tetap bertekun, tetap bertahan sampai pada akhirnya seperti Rasul Paulus, apalagi pada akhir zaman ini, di mana Tuhan Yesus di dalam khotbahnya tentang akhir zaman di dalam Matius pasal 24 ya. Di situ Tuhan Yesus mengatakan memang pada akhir zaman akan banyak masalah, akan banyak tantangan dalam kehidupan. Tetapi yang pesan yang penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 13. Matius pasal 24 ayat 13 ya. Tuhan Yesus mengatakan demikian, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat ya. Jadi kita perlu mempertahankan ini sampai pada kesudahannya sehingga kita bisa selamat. Apa yang perlu kita pertahankan ya untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali ini, baik secara pribadi maupun secara massal ya. Apa yang perlu kita pertahankan? Dalam bahasa Yunaninya bertahan ini artinya dalam kata hupomeno ya. Dari kata hupomeno. Dari kata hupomeno ini ada empat hal ya yang dimengertikan tentang hupomeno ini. Yang pertama, hupomeno itu bisa diartikan tinggal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya hupomeno ini juga diterjemahkan sebagai stay under. Artinya tetap tinggal di bawah. Apa yang harus kita pertahankan? Kita harus tetap bertahan di bawah katanya. Di bawah itu, posisi di bawah itu tidak enak ya. Semua selalu ingin di atas ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk bertahan, untuk tinggal di bawah. Artinya apa? Mempunyai ketaatan ya di bawah pimpinan gitu ya. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 kita juga bisa membaca di situ. 1 Petrus pasal 2 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, ya, maupun kepada wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi di dalam dunia ini Tuhan menetapkan para pemimpin-pemimpin bagi kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertahan apa? Untuk bertahan untuk hidup taat, ya. Di dalam Allah yang dikehendaki Tuhan. Karena Allah kita tunduk kepada pemimpin kita, baik anak-anak kepada orang tua, istri kepada suami, suami dan keluarga kepada Tuhan, dan kepada pemerintah ya. Nah, semua lembaga yang telah ditetapkan oleh Tuhan, juga para pegawai kepada tuannya gitu ya. Semuanya lembaga diberikan oleh Tuhan dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk tunduk karena Allah, kehendak Allah. Dan pemerintahan yang tertinggi dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi yang terutama ya, yang harus kita tunduk dan taat, senantiasa pertahankan ketaatan, ketundukan kita, senantiasa tinggal di bawah, senantiasa mentaati, yaitu kepada Allah. Tapi seringkali kita kebaliknya,
Kita tidak tunduk kepada Allah melawan iblis, tapi justru kita tunduk kepada iblis lalu melawan Allah, seringkali gitu. Seringkali kita tidak taat kepada Tuhan, kita lebih sering suka taat kepada iblis. Ya, iblis menawarkan ini ya, iblis menawarkan itu ya, tetapi Allah diabaikan. Ya, jangan kita seperti itu. Mari kita tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis. Ya, jangan kita tunduk kepada iblis ya dan melawan Allah, karena Allah adalah pimpinan yang tertinggi, Dia adalah pencipta kita, Dia adalah penguasa segala-galanya baik di dunia maupun di surga. Ya. Nah, kita juga bisa belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Filipi 2 ayat 8, kita baca. Filipi pasal 2 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, inilah yang harus kita teladani Tuhan Yesus. Dia senantiasa stay under, senantiasa ada di bawah, senantiasa ada dalam ketaatan kepada Bapa di surga sampai mati. Itulah yang harus kita pertahankan untuk menantikan kedatangannya. Kita harus senantiasa taat kepada Allah Bapa di surga sampai pada kesudahannya, sampai mati dikatakan. Ya, Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita. Kita harus tetap mengerjakan itu ya sampai kedatangannya yang kedua kali, sampai kita mendapatkan mahkota kita. Ya. Di dalam ayat 12, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi inilah yang dikehendaki Tuhan, untuk kita menjadi taat senantiasa, sehingga kita itu bersinar terang di dunia yang gelap ini, yang hatinya bengkok, yang mereka melawan Allah. Ya. Nah, apa yang kita pertahankan selanjutnya? Arti bertahan dalam bahasa Yunani yang kedua adalah bertahan, ya artinya berdiri teguh, ya artinya tidak bergeser dari posisi kita. Ya. Nah, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 27. Ibrani pasal 12 ayat 27. Ungkapkan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini tidak ada yang tetap, ya semuanya akan tergoncang. Ya, hanya apabila kita tetap ditinggal di dalam Tuhan, kita itu akan tidak tergoncangkan. Bagaimana kita melihat kegoncangan-kegoncangan yang saat ini ada ya, baik kegoncangan ekonomi, kegoncangan kesehatan, kegoncangan keluarga, kegoncangan budaya, ya. Biarlah kita akan senantiasa bertahan, ya, bertahan di dalam iman kita. Kita juga membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikatakan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya. Di dalam Kolose ini Rasul Paulus juga mengingatkan untuk kita bertekun dalam iman, tetap teguh. Ya. Itu yang harus kita pertahankan. Kita harus bertahan dengan tetap teguh, tidak bergeser dari iman kita.
tidak bergoncang dari iman kita, meskipun banyak goncangan di dalam dunia ini, baik pengajaran, baik apapun, tetapi firman Tuhan mengatakan kita untuk bertahan, kita tetap teguh, tidak bergeser dari iman kita, ya, dari pengharapan Injil, ya. Karena apabila kita bergeser, kita goyah, kita akan kehilangan, ya, keselamatan kita. Kita akan kehilangan pengharapan iman kita di dalam Tuhan Yesus, keselamatan yang kekal. Biarlah kita akan tetap teguh, tetap berdiri teguh, ya, tidak bergeser sedikit pun, ya, dari posisi kita, dari posisi iman kita di dalam Tuhan Yesus, dari pengharapan iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, arti bertahan atau hupomeno, yaitu menanggung, ya. Menanggung tentunya menanggung beban, ya. Beban apa yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita? Ya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita harus tekun menanggung salib kita. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Jadi beban apa yang harus kita tanggung, harus kita pertahankan, harus kita pikul, yaitu salib. Ya. Kita harus sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya. Jadi salib itu adalah penyangkalan diri kita, kedagingan kita. Kedagingan kita seringkali membawa kita itu untuk hidup di luar Allah, di luar kehendak Allah. Kita harus menyangkal itu. Kita harus memikul salib itu, penderitaan, ya. Yang kita maunya senang-senang dengan tubuh kita ini, kita harus sangkal, kita harus pikul, kita harus matikan. Tetapi kita mau memikul salib, mengikut Tuhan, ya. Dan pengikutan kita tidak hanya kalau hari Minggu di gereja kita kelihatan baik, kita menjadi pengikut Kristus. Tetapi kalau di rumah kita mungkin misuh-misuh, mungkin berani sama orang tua, mungkin kita gegeran dengan tetangga, mempunyai hati yang jahat, ataupun mungkin kita suka hal-hal yang buruk, porno atau apapun, ya, yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi di firman Tuhan mengatakan kita itu memikul salib setiap hari, setiap saat mengikut Tuhan, mengikut Kristus. Dan salib juga bisa kalau kita baca Ibrani 10 ayat 32. Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang atau menerima Yesus menjadi pengikut Kristus, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, ya, memikul salib, ya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan, mungkin ketika kita mengikut Kristus kita dicela orang, dicerca, dihina, kita menjadi tontonan, dicerca, mengalami penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Jadi kita menanggung kesusahan juga untuk saudara-saudara kita yang menderita karena salib, karena pemberitaan Injil, ya. Nah, ini salib, ya, yang harus kita tanggung, tetapi kita harus tetap bertahan. Karena firman Tuhan di dalam ayat 37 dikatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar dan akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi kita memikul salib itu tidak jadi bukan di awal saja, tetapi justru yang pada terakhir kita harus tetap mau memikul salib itu. Katanya firman Tuhan, kalau ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan, Tuhan tidak berkenan. Bahkan di dalam ayat 25 dikatakan, bahkan kita harus semakin giat, ya, ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, semakin banyak tantangan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, menasihati kita untuk semakin lagi giat ya dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, dalam persekutuan, dalam mendorong satu dengan yang lain dalam kasih. Jangan saling membenci ya, tetapi saling mengasihi ya, saling mendorong, saling menolong satu dengan yang lain ya. Nah, bahkan Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 5 dia mengatakan dia tidak mau mundur ya. Galatia pasal 2 ayat 5 dikatakan, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk pada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Jadi Rasul Paulus benar-benar mempertahankan. Dia tidak mau mundur. Demikian juga biarlah kita jangan mundur ya. Tetapi kita akan tetap bertahan untuk tetap menanggung salib itu ya sampai pada kesudahannya. Nah, kemudian yang keempat, hupomeno artinya juga berarti tetap atau tinggal tetap atau tidak. Kalau tetap itu tidak pergi ya, artinya apa? Setia ya. Tuhan menginginkan kita juga mempertahankan kesetiaan kita kepadanya. Di dalam Yehezkiel 20 ayat 19, Yehezkiel pasal 20 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Ya, ini yang dikehendaki Tuhan. Tuhan telah memberikan ketetapan, peraturan-peraturan. Tuhan ingin kita hidup dengan setia. Itulah yang harus kita pertahankan dalam kehidupan ini. Dan di dalam Yehezkiel pasal 14 ayat 13 dikatakan, Yehezkiel pasal 14 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Ya. Jadi apabila kita berubah setia, Tuhan itu tidak memberkati, tetapi Tuhan akan mendatangkan celaka ya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu biarlah kita tetap setia. Di dalam seperti perumpamaan di dalam Matius pasal 25 ya, di situ Tuhan memberikan perumpamaan tentang tuan dan hambanya ya. Nah, tuan itu memberikan talenta kepada hamba-hambanya, dan ketika tuannya mengatakan kerjakanlah ini ya, dan ketika tuannya datang, tuan itu menanyai, dan bagaimana talenta yang kuberikan. Biarlah kita dapati hidup kita itu seperti hamba yang baik dan setia. Dalam Matius 25 ayat 21, Matius 25 ayat 21, ini yang dikatakan Tuhan kepada hamba yang setia melakukan tugasnya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi kita harus tetap setia, meskipun mungkin itu suatu hal yang kecil, mungkin ini dosa kecil aja, nggak apa-apa melanggar, atau kita ini pekerjaan kecil saja, nggak usah melayani ya. Biarlah kita, firman Tuhan mengatakan, tetap setia meskipun dalam perkara yang kecil. Tetapi mereka yang tidak setia, di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Nah, mereka yang tidak setia akan mendapatkan hukuman ya. Biarlah kita tetap pertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, bahkan dalam perkara-perkara yang kecil. Dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jangan menyepelekan ya tugas ataupun apa yang harus kita lakukan, apa yang berkenan kepada Tuhan, meskipun itu kecil bagi kita, kita anggap kecil, tetapi marilah kita setia untuk melakukannya bagi Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan buat kita. Firman Tuhan mengatakan waktunya tinggal sedikit lagi, dan Tuhan telah menyediakan upah yang besar bagi mereka yang bertahan sampai akhir. Ya, itulah sebabnya kita mau minta kekuatan dari Tuhan supaya kita itu bisa terus bertahan sampai pada akhirnya. Kita mau tetap setia dalam melayani Tuhan sampai pada akhirnya karena Tuhan segera datang. Ya. Biarlah kita akan tetap setia seperti dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 11 sebagai ayat terakhir. Wahyu 3 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, biarlah kita, Tuhan telah menyediakan hadiahnya, ya, berkatnya yang berlimpah buat kita, lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Marilah kita bertahan sampai pada akhirnya. Jangan sampai kita itu karena orang atau karena apa kita kehilangan keselamatan itu, berkat itu, mahkota itu, ya, berkat yang upah dari Tuhan, ya, tuh, karena teman kita yang menjengkelkan atau membuat sakit hati kita, wes ora gerejo-gerejoan, ya, jangan, ya, mari kita bertahan di dalam iman kita. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, marilah kita terus bertahan dan dalam tugas panggilan kita, yaitu tetap tinggal dalam ketaatan, ya, tetap tinggal dalam ketaatan, tetap berdiri teguh dan tidak bergeser dalam posisi iman kita, lalu juga tekun menanggung salib dan tetap setia mengiring Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Puji nama Tuhan. Marilah kita akan memohon Tuhan untuk senantiasa menyelidiki hati kita sampai pada akhirnya kita tetap setia mengiring Tuhan. Mari kita tetap bertahan di dalam Dia sampai kedatangannya. Mari kita mohon kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat. Mari kita semua berdiri. Haleluya, kita mengucap syukur untuk kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita tetap bertahan di dalam Dia sampai pada akhirnya. Kita pertahankan kesetiaan kita, kita pertahankan posisi iman kita. Kita akan bertahan dalam ketaatan, kita bertahan dalam memikul salibnya. Haleluya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih dan kemurahan,
Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami bersama menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk segala sesuatu yang Engkau lakukan bagi kami. Biarlah Tuhan seperti Engkau Tuhan senantiasa bertahan sampai pada kesudahannya. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan, keteguhan iman bagi kami semua Tuhan, untuk bertahan sampai pada akhirnya, sehingga kami memperoleh kemenangan yang seutuhnya, sehingga kami beroleh Tuhan keselamatan yang seutuhnya dalam kehidupan kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu Tuhan. Peliharakan kami, pertahankan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau mau mencurahkan damai sejahtera Engkau, terlebih hujan pertobatan ya Bapak. Berdoa untuk Presiden Bapak Jokowi beserta dengan Wakil Pak Maruf Amin, jajaran para menteri, juga TNI Polri Tuhan, MPR, DPR, semua orang-orang yang terlibat di dalam pemerintahan hingga RT RW ya Bapak. Engkau curahkan hikmat-Mu, pertolongan-Mu, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan, dengan benar Tuhan. Dan Engkau jagai negara kami, seluruh rakyat ini Tuhan, terlebih aparat negara, supaya mereka tidak Tuhan disusupi dengan radikalisme Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolakkan segala kekuatan radikalisme. Engkau menjagai, melindungi, menolong setiap aparat negara. Dan juga saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara kami Edo yang harus meneruskan pendidikan Tuhan. Tuhan tolong memberikan kekuatan, memberikan apa yang diperlukan untuk saudara kami ini boleh melanjutkan pendidikannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini turunkan berkat-Mu, tumpangkan tangan-Mu atas tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari Putranya, dan di dalam persekutuan pimpinan bimbingan Roh Kudusnya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati roh, tubuh dan jiwamu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
setia.